Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Pak Rusdi Ali selaku guru fisika di SMA Negeri 1 Tambun Selatan menyampaikan tentang permasalahan saya dalam pembelajaran di sekolah. Laporan ini, video ini saya buat untuk melengkapi laporan IKI, indikator kinerja individu yang terdapat pada TRK Jawa Barat, video pembelajaran dan pemecahan masalah saya di kelas yang berjudul Siswa Murung dalam Belajar Fisika. Adapun latar belakang yang mendasar kenapa saya mengambil judul Siswa Murung Belajar Fisika, bahwasanya dalam kegiatan belajar mengajar ternyata peserta didik memiliki keunikan yang berbeda-beda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Ada peserta didik yang cepat dalam belajar karena kecerdasannya, sehingga dia dapat menyelesaikan kegiatan belajar mengajar dengan lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan ada juga peserta didik yang lamban dalam belajar, di mana peserta didik golongan ini sering ketinggalan pelajaran dan memerlukan waktu lebih lama dari waktu yang diperkirakan untuk peserta didik normal. Ada peserta didik yang kreatif, yang menunjukkan kreativitas dalam kegiatan-kegiatan tertentu dan selalu ingin memecahkan persoalan-persoalan. Ada peserta didik yang berprestasi kurang, di mana sebenarnya peserta didik ini mempunyai taraf inteligensi yang tergolong tinggi, akan tetapi prestasi belajarnya rendah. Dan ada pula peserta didik yang gagal dalam belajar, sehingga tidak selesai dalam studinya di sekolah, atau nilai-nilainya yang selalu di bawah KKM, yang berimbas pada perilaku malas, suka pemurung, sedih, perangai yang cemberut, dan mungkin jarang tersenyum. Untuk itu guru berupaya memahami karakteristik peserta didik dan dapat melakukan pendekatan dalam belajar mengajar sebagai upaya mengoptimalisasikan hasil belajar. Sebab tanpa pendekatan ini hasil belajar tidak akan diperoleh dengan sebaik-baiknya. Adapun permasalahan saya di sekolah saya bisa digambarkan di sini, bahwasanya saat belajar begitu anak-anak mendengar kata-kata fisika, satu hal yang terlintas dalam pikiran mereka: sulit, sukar, menyusahkan, seperti itu. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah bayang-bayang dari otak kita, karena kita yang selalu beranggapan bahwa fisika itu sulit, rumit, dan membuat langkah otak kita jadi melilit. Ketika pembelajaran di kelas, guru hendaknya selalu menekankan pada siswa jangan pernah menganggap fisika itu sulit ataupun sukar. Guru hendaknya selalu memberi semangat dan motivasi pada siswa bahwa fisika itu adalah pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di antara mata pelajaran eksak lainnya, mata pelajaran fisika paling sering dihindari oleh siswa. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa fisika dihindari. Salah satunya karena fisika dianggap sebagai mata pelajaran yang seram dan sulit. Akibatnya siswa bosan, sedih, suka menyendiri, murung, dan jarang tersenyum. Di sini saya mengambil definisi murung atau pemurung dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Arti kata murung itu berasal dari kosakata mu dan rung. Mudah artinya sedih,
Masgul atau wajahnya yang biasanya tampak berseri-seri, sekarang mungkin berubah menjadi sedih, atau kemurungan, perihal murung, kemasgulan. Masgul, berita itu mungkin menambah beban, menjadi pikiran di hatinya. Penyebab murung pada siswa. Anak-anak yang sedang memasuki usia remaja di SMA khususnya biasanya masih memiliki perkembangan emosional yang belum stabil, sehingga mereka masih sangat sensitif. Maka dari itu tidak heran kalau anak masih seringkali menangis atau bahkan marah-marah, baper kalau istilahnya sekarang, saat anak itu sedang mengalami kondisi emosional yang meledak-ledak atau bahkan sedang murung. Guru di sekolah bertugas untuk membuat anak kembali ceria. Akan tetapi ada baiknya jika guru mengetahui terlebih dahulu penyebab anak murung. Hal tersebut seperti anak itu mungkin ada bermasalah dengan keluarganya, merasa tidak dihargai akibat perkataan buruk, dan membanding-bandingkan anak-anaknya dengan anak-anak orang lain, dengan temannya, dengan teman sebaya, atau mungkin dengan adiknya atau kakaknya. Kemudian yang kelima, faktor yang lainnya, penyebabnya mungkin saja anak itu berada di lingkungan yang baru. Pemecahan masalahnya. Dalam kehidupannya, siswa-siswa ini tidak terlepas dari masalah yang dihadapinya. Berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolah bisa ditangani dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan disiplin dan pendekatan bimbingan dan konseling. Apabila guru atau orang tua tidak menginginkan kondisi tersebut saat anak murung, sebaiknya bisa dilakukan hal-hal berikut. Misalnya, minta anak berkata terus terang akan kondisi yang sedang ia rasakan. Berikan perhatian yang cukup untuknya dan tunjukkan bahwa guru sebagai orang tua di sekolah peduli dengan murid-muridnya. Jadilah contoh yang baik untuk anak-anak atau peserta didik dan kenali lebih dekat sahabat-sahabat siswa kita dan usahakan agar memiliki nomor ponselnya atau ajak anak berwisata sesekali, mungkin berdharma wisata dengan kedua orang tuanya atau mungkin menyambangi salah satu keluarga terdekatnya dan lain sebagainya. Alternatif solusi. Seorang guru pasti pernah menghadapi berbagai tipe siswa, mulai dari yang bandel, periang, jahil, hingga yang pendiam. Untuk melakukan pendekatan pada siswa, guru tentu harus menggunakan metode yang berbeda jadi sesuai dengan karakter siswa tersebut. Siswa yang cukup aktif dan ramai tidak begitu susah didekati. Guru cukup mengobrol dan sesekali bercanda dengan siswa tersebut. Hubungan baik antara siswa dan guru pun bisa dijalin. Berbeda halnya ketika menghadapi siswa yang pemurung ataupun pendiam. Beberapa guru masih kesulitan untuk menjalin hubungan baik dengan tipe siswa tersebut. Akibatnya, guru pun kurang maksimal dalam mengembangkan bakat dan potensi siswanya. Perlu cara khusus untuk menangani anak-anak yang suka pemurung, sedih, cemberut, dan cenderung sering lelah, hilang semangat dalam belajar. Jika guru tidak bisa melakukan pendekatan yang benar, guru tidak akan tahu potensi apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Cara yang utama yang harus guru lakukan adalah membangun rasa percaya diri siswa. Bangkitkan motivasi siswa belajar, khususnya untuk belajar fisika. Seandainya anak itu masih belum mampu, beri semangat lagi untuk tetap aktif dan motivasi lagi supaya anak siap selalu belajar. Guru harus melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Jalin komunikasi secara individu. 2. Carikan teman yang aktif. 3.
jangan memberi label kepada anak. Yang keempat, jalin kerjasama dengan orang tua. Yang kelima, beri apresiasi. Dan yang keenam, himbau teman sekelilingnya untuk tidak menjauhinya. Jadi, beberapa masalah saya ini saya ambil dari berbagai sumber rujukan seperti yang tertera pada layar komputer ini. Demikianlah permasalahan saya di kelas. Semoga bisa diambil hikmahnya. Sekian dari saya, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.